Dan juga salat jangan kaku, jangan kaku salat. Ibu-ibu terutama, kalau lagi salat, ya, datang cucu mengganggu, duduk di atas sejadah. Ini banyak yang bingung. Geser, tidak masalah, ke kiri geser. Cari yang aman di mana waktu mau sujud. Ini kadang dia maaf tidak ngerti, terus dipaksakannya, dia pun ruku. Anak cucu belum bergerak lagi. Sami Allah liman hamidah, berdiri lama dia nunggu cucu tu bergeser. Ujung-ujung cucu dipukulnya, kau ni nakal benar ganggu orang salat, kita dia. Ulang lagi salat. Tidak perlu begitu, geser saja ke kiri. Ke kiri, geser ke kanan. Masih juga tak mungkin kan mundur ke belakang. Oh, tidak sujud di atas sejadah. Tidak perlu di atas sejadah sujud, yang penting lantai bersih. Sejadah tu bid'ah. Ini karpet ni bid'ah ni bang. Zaman Nabi tak ada karpet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Selanjutnya pengarang menyatakan wa yundabu ayantaqila li fardin aw naflin min mawdi'in salatihi salatihi. Disunnahkan untuk berpindah salat fardu ataupun salat sunnah dari tempat salatnya, ya, dari tempat salatnya. Biasa kita melihat orang berpindah salat tu kan, dari salat sunnah ke salat sunnah berikutnya berpindah, ataupun dari salat sunnah ke salat fardu, ataupun juga dari salat fardu ke salat sunnah ba'diyah. Itu berpindah-pindah. Ini sunnah yang kata ulama. Baik ini yang salat ini sebagai imam ataupun makmum ataupun salat sendirian, ya. Nah, disebabkan salat fardu ataupun salat sunnah berpindah dari tempat salatnya, ya. Dan ini kata ulama liyashhadu, di mana tu? Liyashhada lahul mawdi'u, agar tempat itu menyaksikan orang yang salat. Ya. Ada firman Allah surah Zalzalah itu, surah Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada waktu itu hari kiamat, ya, bumi ini menceritakan tentang kabar dia. Jadi bumi ini nanti bercerita di hadapan Allah, ya Allah, si fulan ni sujud di tempatku ini.
Di mana bumi yang kita pakai sujud, berapa banyak tempat itu akan nanti jadi saksi di hari kiamat. Makanya kata Nabi, dari satu salat untuk salat berikutnya kata Nabi, berpindahlah supaya ini tempat banyak menyaksikan. Ya, bumi ini senang kok dipakai tempat sujud, dan bumi ini marah kok dipakai maksiat. Ini bumi ini makhluk, ada bahasa dia, cuma kita tak faham. Nabi mau mengadakan musafir tu, inna rabbi rabbukallah, kata Nabi. Nabi ngomong dengan bumi, sesungguhnya Tuhan aku, Tuhan engkau bumi, Allah. Baru Nabi baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, terus jalan Nabi itu. Nabi ajak ngomong bumi itu, berarti bumi paham bahasa makhluk, ya. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham betul dia, Nabi itu utusan Allah. Kan ada cerita tu tiang masjid tu, sebagai tempat sandaran Nabi, menangis. Tapi setelah Nabi wafat, yang mendengar siapa? Umar dengar, itu tiang tu nangis. Kenapa? Tak lagi dipakai sandaran oleh Rasulullah. Jadi bumi-bumi itu kenal dengan Nabi. Kata Nabi bilang, manusia ini yang berbahaya sampai tak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu kata Ali bilang, aku mendampingi Rasulullah di Mekah, tidak kami melewati pohon, tidak kami melewati batu, kecuali mereka memberi salam. Aku dengar, kata Ali, assalamu alayka ya Rasulullah. Batu tu beri salam dengan Nabi. Jadi bumi ini ada bahasanya. Dalam satu riwayat dikatakan, siapa orang berbuat maksiat di atas muka bumi, bumi pun ngomong. Kata bumi bilang, tabqi fi zahri, tadhak fi zahri wa tabqi fi batni. Kau tertawa di atas punggungku, kata bumi, nanti kau menangis dalam perut aku. Bersumpah bumi itu. Alangkah indah bumi ini menyaksikan kita berbuat baik, apalagi sujud. Banyak-banyak sujud. Pindahlah satu salat ke salat yang lain, nanti dia ngomong di hadapan Allah nanti, ya, tentang kita ini. Lam tu'ariduhu fadilatu nahwi safil awal, selama tidak bertentangan dengan fadilah saf awal. Nah, kalau orang berada di saf awal, ya, boleh dia berpindah, gesernya ke kanan atau ke kiri, silakan. Jangan mundur. Mundur rugi nih, karena saf awal tu yang paling afdal. Itu ada pengecualian. Kalau kita berada di saf kedua, ketiga, setelah salat sunnah, di depan kosong, maju ke depan. Depan penuh, geser ke kanan, geser ke kiri, silakan. Dari satu salat ke salat yang lain. Tapi kalau sudah berada di saf di depan, kalau bisa bergeser ke kanan silakan, ke kiri boleh, mundur jangan. Mundur suatu kerugian. Dan Nabi menyebutkan, kalaulah kau tahu pahala saf awal, ya, saf awal, kau akan berundi, kata Nabi, untuk mendapatkannya. Kalau tahu. Ini satu gambaran betapa besarnya saf awal itu. Ini sering saya lihat, depan kosong, diri saf kedua. Begitu berdiri salat, Pak sila depan Pak. Bapak ya maju. Orang lain suruh maju, padahal hak dia tu maju ke depan. Saya kadang tanya, kenapa tak mau di saf awal Pak? Tak enak, di belakang imam apakan lagi, gitu. Takkan disuruh jadi imam. Imam udah ada, tenang-tenang ya. Takkan disuruh jadi imam, kecuali kita pakai serban, pakai imamah, pakai jubah. Itu mungkin orang persilakan.
Ya kan? Kalau kita standar-standar begini, tak bakalan jadi imam. Tapi ambillah sab di depan kiri atau sebelah kanan. Kau tak belakang imam, kiri atau sebelah kanan. Nah, ini pengecualian ya. Boleh berpindah tapi jangan mundur ke belakang. Kau dah berada di sab awal. Qal qarib minal imam. Apakah lagi dekat dengan imam? Jangan geser. Itu lebih bagus. Makin dekat imam makin bagus. Sebelah kanan lebih afdal lagi daripada sebelah kiri. Jadi dalam sebuah hadis begini, rahmat Allah itu kata Nabi turun pertama kali, ini berjamaah ya. Rahmat Allah turun langsung ke imam. Maka imam tu paling afdal dia. Walaupun diperdebatkan mana lebih afdal, imam ke muadzin, khilaf ulama. Tapi begitu dipoting oleh ulama, ternyata pendapat yang dimenangkan jadi imam lebih afdal daripada muadzin. Bedanya tipis sekali. Ya, bedanya tipis sekali. Karena khilaf. Nah, rahmat turun langsung kepada imam. Setelah itu orang di belakang imam. Kemudian sab di sebelah kanan imam. Kemudian baru sebelah kiri imam. Berikutnya turun rahmat Allah ke sab yang kedua di belakang imam. Kemudian ke arah sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Begitulah aturan membuat saf. Kalau orang datang, ambil belakang imam, terus ke kanan, baru ke kiri. Saf ketiga, ambil belakang imam, terus ke kanan, baru ke kiri. Saf keempat, ambil belakang imam. Ini ngambil di pojok pula, sebelah kanan sebelah kiri, keliru tu. Jadi jamaah yang masuk malah bingung, gimana nih? Udah ngambil di pojok kanan, di pojok kiri. Yang dia dah belajar ngambil belakang imam, akhirnya berpisah. Satu di pojok sana, satu. Jadi ngambil sab itu proses di belakang imam, terus isi ke kanan, baru isi ke kiri penuh, buat lagi, dan seterusnya. Itu mengikuti rahmah yang Allah turunkan dalam salat berjamaah. Ya. Fa in lam yantaqil, apabila dia tidak berpindah, depan penuh, kanan penuh, kiri pun penuh, mundur jangan. Ya ingat tu, mundur jangan. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, dia kepingin qabliyah lagi, kepingin berpindah. Depan penuh, kanan penuh, kiri penuh. Gimana ini? Dia bilang fa illam yantaqil fassala bi kalamil insan. Untuk memisahkannya, ngomong dengan kawan sebelah kanan ni. Salam, apa khabar? Baik. Berdiri salat lagi. Sampai begitu untuk memisahkan tu antara satu salat dengan salat berikutnya. Kalau tidak memungkinkan berpindah tempat, ya. Ya. Wan naflu li ghairil mu'takif fi baitihi afdalu. Berpindah salat di rumah, dari masjid pindah ke rumah, selain orang yang iktikaf. Iktikaf jangan ya. Iktikaf tak boleh di rumah. Kau dari masjid di masjid lah. Ini selain mu'takif, orang yang iktikaf. Berpindah ke rumah, dari masjid pindah ke rumah, itu lebih afdal. Ya, in amina fautuhu, jika tidak luput, jika aman daripada luputnya waktu. Salat sunnah para jamaah sekalian, ya, salat sunnah itu sebenarnya lebih baiknya di rumah. Kalau rumah dekat masjid, kalau rumah jauh jangan, nanti terlambat takbiratul ihram. Tapi kalau ba'diyah tak masalah. Setelah salat ba'diyah udah salam-salaman, pulang ke rumah, silakan ambil berkah di rumah tu. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini hadis Bukhari Muslim ya, sahihain. Kata Nabi, sallu ayuhan nas fi buyutikum, salatlah wahai manusia sekalian di rumah kalian, kata Nabi.
fa inna afdalas salah salatal mar'i fil baitih. Yang paling abdalnya salat seseorang itu salat di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Kalau fardu di masjid, kalau sunnah di rumah. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim juga menambahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum salatahu fil masjid." Apabila telah selesai salat kalian di masjid, falyaj'al li baitihi min salati, jadikanlah salat sunnahmu di rumah. Fa innallaha ja'alun fil baitihi min salati khairan, sesungguhnya Allah menjadikan rumahmu diisi dengan salat itu satu kebaikan, kata Rasulullah. Hadis yang lain, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, tak diisi ibadah, angker, rumah jadi angker, jadi tak ada rahmat Allah turun. Jadi untuk salat sunnah silakan di rumah. Kalau qabliyah, ba'diyah di rumah, kalau rumah dekat masjid. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, qabliyahnya di masjid, nanti ba'diyahnya di rumah. Kalau qabliyahnya di rumah, rumah jauh, dikhawatirkan terlambat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mahal, ya, takbir itu mahal. Siapa berjamaah, kata Nabi, 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram, bara'atan, kata Nabi, dijauhkan dua hal, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan api neraka dan dijauhkan sifat munafik. Dapat kelebihannya, tapi syaratnya apa tadi? Tidak tinggal takbiratul ihram. Jadi jangan salat qabliyah di rumah kalau rumahnya jauh dari masjid, nanti tinggal takbiratul ihram. Tapi kalau ba'diyah silakan. Illa fi nafilatil mubakkiri lil jum'ah. Kecuali salat sunnah yang berpagi-pagi turun pada hari Jumat. Ini jelas dianjurkan di masjid. Jamaah sekalian, kalau kita mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang awal? Azan jam berapa? Zuhur. Jam 11? 49. 11.49 berarti jam 12 kurang 11 menit, kan? 11 menit. Siapa yang datang awal jam 11.30 masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian berdiri salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus, ini lebih abdal, lebih abdal. Banyakkan salat sunnah ini. Berapa rakaat? Tak ada kaidah, kecuali punya amalan khusus. Baca suratul kahfi belum selesai tadi pagi, sambung di masjid, boleh tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah mutlak tu, ya, kemudian baru baca suratul kahfi. Tapi kalau tak ada amalan yang lain, salat saja 2 rakaat sampai menjelang adzan. Begitu adzan berhenti. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Nabi kalau awal masuk ke masjid, tapi Nabi jarang masuk ke masjid awal, tapi masuk ke masjid awal Nabi beri contoh salat sunnah 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam, selama sebelum adzan. Bagus tu salat sunnah, namanya salat sunnah mutlak. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, aku niat salat 2 rakaat. Itu namanya salat berpagi-pagi datang hari Jumat ke masjid. Cuma sayangnya kita ni datangnya udah dekat azan baru datang. Kalau imam khatib sunnah terlambat, ya, tapi kalau untuk makmum jamaah sunnahnya awal-awal. Kan dibagi 6 Jumat nanti itu, dibagi 6 waktunya. Siapa yang datang pada waktu awal, yang pertama seperti berkorban seekor onta, sudah berkorban kemarin tu. Yang tak berkorban jangan khawatir, pagi Jumat datang awal-awal. Jangan berkecil hati, ada ibadah, banyak ibadah ni. Untuk orang miskin banyak ibadah sebagai pengganti. Zakatnya ada penggantinya, ya.
apalagi hajinya ada penggantinya, apalagi termasuk berkorban. Siapa datang waktu yang pertama, kata Nabi, maka seperti berkorban seekor unta. Yang datang waktu yang kedua, kata Nabi, seperti berkorban seekor sapi. Siapa yang datang waktu yang ketiga, seperti berkorban seekor kambing. Siapa yang datang pada waktu yang keempat, seperti berkorban seekor ayam. Siapa yang datang waktu yang kelima, seperti berkorban seekor burung. Siapa yang datang pada waktu yang keenam, seperti berkorban sebutir telur. Kapan tu Pak Ustaz? Kita bagi 6. Dari jam 6 sampai jam 7 pagi, habis salat subuh ni, tidak bergerak lagi. Jam 6 sampai jam 7, ini waktu orang seperti berkorban seekor unta. Ada tak orang turun Jumat jam 6? Dah, ini kita lewatkan dah. Tak bakalan kita berkorban seekor unta. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 berkorban seekor sapi. Ada tak ni? Ini pun kurang Pak. Susah ni. Dari jam 8 sampai jam 9 seperti berkorban seekor kambing. Ada tak ni? Pengurus masjid belum datang. Pergi makmum. Dari jam 9 sampai jam 10 seperti berkorban seekor ayam. Ini ada saya lihat orang-orang tertentu yang memang datang awal, dia punya amalan. Ya, dari jam 10 sampai jam 11 seperti berkorban burung. Ini lumayan ni. Adalah, ya, ada. Udah mulai nampak datang ke masjid tu. Ini yang terakhir ramai ni. Yang terakhir ramai dari jam 11 menjelang adzan, seperti berkorban sebutir. Kebanyakan dapat apa gitu nih? Dapat telur. Jadilah, ya, dapat telur. Itu dibagi tu waktu tu. Ya, dibagi. Jadi siapa yang datang awal-awal jam 11 masih lama menunggu adzan, silakan salat sunnah. Ya, salat sunnah. Wa awrada fil masjidi kadduha, atau warid hadis dari Nabi salat di masjid seperti salat duha. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha itu banyak di masjid. Nah, tapi tidak mutlak kata ulama. Ini salat sunnah di masjid bagus, di rumah pun bagus. Tapi kalau itibak dengan Nabi, Nabi seringnya di masjid untuk salat duha. Ya, dan Nabi pernah meninggalkan salat duha, pernah meninggalkan. Nah, tapi sering melakukan daripada tidak melakukan. Jadi siapa nak salat duha rumah dekat masjid, lebih baik di masjid. Kalau tidak pun di rumah. Ya. Wa ayyakun intiqalul ma'mumi ba'da intiqali imamihi. Nah, dan disunahkan juga yang terjadi perpindahan makmum setelah berpindahnya imam. Ini adab ni. Ya, ini adab berjamaah ni. Banyak orang beranjak sebelum imam bergerak. Ya, sahabat mana berani? Satu orang tak berani berdiri dari duduknya sebelum Nabi SAW bergerak dari mihrab tu. Ini ndak baru salam ya imam baru mulai wirid. Udah, dia baca wirid juga tapi sambil jalan. Allahumma anta jalan wa minka jalan wa ilaika ya'udu jalan. Jalan betul keluar. Imam baru baca wirid tu. Ini adab namanya. Kecuali ada urusan yang sangat penting, makmum boleh berpindah atau keluar, silakan kalau sangat mendesak. Tapi kalau tak ada urusan yang mendesak, janganlah berpindah sebelum imam pindah dari mihrab. Ini adab. Kalau buka hadis tu pakai adab kita dengan imam tu. Sekarang mana orang pakai adab? Kalau lihat imam tak selepelan sama dia, lain aliran lagi, habis salam jalan lah tu. Sedih Nabi kau hidup zaman ini. Ya, hal-hal furu'iyah kita berpisah tak berteguran.
Ada yang mimpin imam, baru salam keluar dari mihrab tu. Banyaklah persoalan, Pak, saya berjamaah ni, dia mimpin jadi imam, begitu salam dia keluar. Imam keluar melangkah. Kami ni ayam kehilangan induk, kata dia. Akhirnya wirid masing-masing lah tu. Paling tidak duduklah di situ walaupun tidak berjamaah wiridnya. Ya, adab tu, dia pun salam jalan langkah-langkah orang. Orang tu tersinggung juga di langkah-langkah tu. Dia imam pula. Ya, ini namanya adab. Masing-masing adab. Makmum beradab, imam pun beradab. Mudah-mudahan dengan adab ini ibadah kita semakin baik. Ini ilmu ni sebenarnya adab ni luar biasa. Adab itu induknya. Ilmu tu yang mengikuti yang kedua. Imam Malik berkata, aku belajar ilmu 2 tahun, khatam sudah dia. Tapi aku belajar ilmu adab 20 tahun dengan 90 guru ilmu adab. Maka dia berhasil, dia dekat sama Allah kerana beradab. Apalagi sahabat tu beradab dengan Nabi SAW. Takut sahabat tu su'ul adab, dia kena tegur dengan Al-Quran. Ya, tak berani sahabat tu. Kita juga begitu. Tidaklah seperti itu. Paling tidak kita menghargai waktu berjamaah, ada adabnya. Mudah-mudahan dengan adab ini Allah tambah keberkahan kita. Ya, sekiranya cukup jamaah sekalian. Selesai sudah. Nanti kita sambung lagi kesunahan-kesunahan di dalam salat. Ada pertanyaan, silakan. Ya, kita sujud bukan hanya di masjid. Tolong pahamkan ni. Kata Nabi, kelebihan aku dengan nabi-nabi yang lain 5. Kelebihan aku dengan nabi yang lain 5, kata Nabi. Salah satunya apa? Bumi. Di mana saja kau berada, sujudlah kepada Allah kalau masuk sudah waktu salat. Memang sebaik-baik tempat masjid. Tapi ingat, bukan hanya di masjid sujud, dimanapun kita boleh sujud. Untuk salat sunnah kita tak dianjurkan di masjid, kita dianjurkan di rumah. Dan dijadikan bumi itu pensuci kalau kalian tidak menemukan air. Walaupun 10 tahun, kata Nabi, 10 tahun tak ketemu air, boleh tayamum kita selama 10 tahun. Jadi bumi dipakai tempat sujud, ya, dan juga sebagai pesuci kalau tidak ada air. Jadi sujudlah, jangan nak cari masjid. Ini sudah masuk kampung tak ketemu masjid, gimana nih? Salatlah di hutan pun boleh. Tak ketemu masjid, di hutan pun boleh salat. Di kapal boleh tak? Boleh salat di kapal. Jadi di mana saja kita berada, masuk waktu salat, salatlah. Itu kelebihan, kata Nabi. Untuk umat terdahulu, dia ibadah di tempat ibadah khusus mereka, umat-umat sebelumnya. Tapi untuk Rasulullah tidak, dimanapun bumi boleh pakai sujud. Yang penting tidak ada najis. Kalau ada najis tak boleh, batal dia. Ya. Jadi pertanyaannya, di rumah boleh ke pindah? Dianjurkan. Ya, kita ruang tengah, ada tempat salat, ada musallah di rumah, anggaplah ruang tengah sajalah salat, geser sedikit. Kalau sejadahnya lebar, geser ke kanan sikit, tetap di sejadah masih, kembali ke tengah lagi, kembali ke tepi lagi. Kalau masih banyak, mundur ke belakang sikit atau geser ke kanan, silakan. Tapi kalau ruangannya sempit, udah jangan bergerak lah, situ lah udah. Mau pindah ke mana lagi? Saya pernah dulu waktu saya masih belajar, ya, mampir tempat kawan, dia punya musalah persis ukuran sejadah tu. Musalah ruangan tu. Begitu keluar, mandi keringat. Kau ni bilang zalim, tempat salat macam ini. Ruang pas persis tu sejadah ya tu.
Kalau udah begitu keadaannya, janganlah pindah. Itulah tempat kita salat. Ya. Dan juga salat jangan kaku, jangan kaku salat. Ibu-ibu terutama, kalau lagi salat, ya, datang cucu mengganggu, duduk di atas sejadah. Ini banyak yang bingung. Geser, tidak masalah, ke kiri geser. Cari yang aman di mana waktu mau sujud. Ini kadang dia mama tidak ngerti, terus dipaksakannya, dia pun ruku. Anak cucu belum gerak lagi. Sami Allah liman hamidah berdiri lama, dia nunggu cucu itu bergeser. Ujung-ujung cucu dipukulnya, kau ni nakal benar ganggu orang salat, kita dia. Ulang lagi salat. Tidak perlu begitu, geser saja ke kiri. Ke kiri, bergeser ke kanan. Masih juga tak mungkin kan mundur ke belakang. Oh, tidak sujud di atas sejadah. Tidak perlu di atas sejadah sujud, yang penting lantai bersih. Sejadah tu bid'ah. Ini karpet ni bid'ah ni bang. Zaman Nabi tak ada karpet. Zaman Nabi tu tanah sujud ni di atas. Maka sahabat sujud, begitu angkat, nah sahabat bersihkan keningnya ni, debu. Sujud lagi, kerikil-kerikil kecil menempel di kening sahabat tu. Susahnya zaman itu, tapi berjamaah tak pernah tinggal sahabat. Masjid tanpa AC, tanpa karpet, berjamaah tak pernah tinggal. Ini masjid macam ini, Masya Allah. Kok masjid tinggal berjamaah terlewat betul. Ya, apalah kurang lagi sekarang ni. Nikmat kita ni ibadah sekarang dibandingkan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah dulu tu, susah betul. Ya. Dah selesai dah ni? Satu lagi. Salat sunnah. Ya. Baik. Tentulah beda jauh. Ya, beda jauh lah. Di rumah dengan di masjid. Berjamaah ni ada 3 keutamaan. Siapa yang dapat 3 keutamaan ini lebih afdal. Sebaik-baik salat di masjid, apa sebab? Di masjid pasti tepat waktu. Awal waktu dah kita dapat. Yang kedua, di masjid berjamaah, kadang berjamaahnya lebih ramai dibandingkan di rumah. Yang ketiga, fadilah tempat. Kalau kita di rumah, 2 kita dapat, fadilah berjamaah, fadilah waktu, kalaupun awal waktu. Fadilah tempat tak dapat. Tapi kalau di masjid berkumpul tiga-tiganya ini. Kalau ditanya segi keutamaannya, ya tentu di masjid lebih utama. Jadi fadilah tempat kita kalah. Tapi kalau tak ketemu masjid, jangan tak salat. Itu tadi saya katakan, di mana pun kita berada, kita salat. Jangan nunggu ada masjid baru salat. Ini pengalaman saya ni, ya, saya cerita sedikit ya. Kadang-kadang ya kita ini jaga agama tu tergantung hati juga. Saya ngikut abang dengan paman saya itu, ikut pengadaan listrik. Pengadaan listrik itu saya masuk Sanggau Ledo. Waktu itu saya belum kahwin, masih umur saya itu 20 lebih, belum 30. Berarti berapa tahun yang lalu dah tu? 30 tahun yang lalu. Sanggau Ledo tu transmigrasinya belum banyak waktu itu. Teratran. Jadi saya masang patok tu 50 meter patok. Nanti kan datang tiang listrik itu baru ditancapkan. Kita masang patok dulu 50 meter pasang. Jadi itu sepanjang jalan saya matok itu sampai masuk jam 1. Wah, zuhur ni tak ketemu rumah, tak ketemu masjid. Rasa-rasanya mau salat di tepi jalan, malu juga rasanya tu. Ya, malu juga rasanya, padahal boleh. Tapi dah nak usah. Saya tanya, ada orang lewat pakai motor, Pak, ada rumah Pak? Ada sana, kata. Sekian kilo lagi, kata. Sambil matang patok ni, akhirnya tak jauh saya istirahat. Dah capek, saya tanya, ada Pak rumah. Rupanya sebelum masuk di dalam tu, transmigrasi di depan tu ada rumah penduduk yang dia biasanya kan ada toko di depan tu. Di toko jual-jual sembako dan sebagainya, alat ni perlukan. Transmigrasi ke dalam sekian kilo lagi Pak, kata dia. Saya mampirlah tu.
Saya bilang, saya ini udah masuk waktu mau salat zuhur, boleh saya salat di rumah bapak? Oh boleh, katanya. Kasih wuduk, air sumur saya ambil. Air sumurnya kuning, air kolam. Udah, saya pun salat, dikasihnya tikar. Salat, nikmat betul salat pak, khusyuk rasa saya, ya kan. Tapi begitu salam, waktu saya wirid, astagfirullahaladzim, sampai saya mandang-mandang rumah ini kan, terpandang salib loh. Salib. Jadi saya salat di rumah Nasrani. Tapi tidak masalah, kita tak tahu ya. Salat di gereja pak hukumnya makruh, tidak haram kalau kita salat menghadap kiblat. Cuma di situ makruhnya kan ada salib. Jadi saya pun berdoa lah, ya Allah, mudah-mudahan orang rumah ni kau beri hidayah. Itu ya doa saya. Terima kasih lah kita kan, tapi dia beri kita tempat. Itu kadang-kadang saya tu mikirkan, ya Allah, apa hikmahnya ni saudara. Ya mudah-mudahan lah doa dijabah Allah. Cuma saya tak tahu setelah itu apa yang terjadi. Ya kan. Jadi kita tak harus mencari masjid. Kau tak ketemu, ya di mana pun kita boleh salat. Kau seandainya saya tak dapat izin di rumah itu, di jalan lah udah salat. Ya. Pakai patokan apa? Tenggelam matahari, geser sikit ke kanan. Itu datuk saya ngomong gitu. Kiblat bagaimana tu? Tenggelam matahari, geser ke kanan. Sikit ya kata dia. Tapi ternyata saya lihat rupa matahari pun bergeser juga Allah. Tak apa-apalah, ijtihad lebih mendekati. Kita kan ijtihad kemampuan kita. Ya. Sekali itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.